Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Bagi teman-teman yang sedang menonton cuplikan video ini di YouTube, boleh dong diketik dulu subscribe-nya, boleh dong komen dari kampus mana aja. Pada malam hari ini atau di video kali ini, Mas Adiu akan menemani teman-teman yang hadir di Zoom belajar soal-soal UKOM. Tentu semua peserta yang tampil di layar adalah orang-orang yang nantinya akan menghadapi uji kompetensi dengan harapan satu kali ujian langsung lulus dan semoga yang nonton juga sama mendapatkan hasil yang kompeten dengan satu kali ujian. Mas Adiu tidak sendiri, Mas Adiu ditemani oleh ibu dosen yang biasa membuat soal UKOM, yang biasa mendampingi peserta-peserta untuk belajar UKOM. Siapa beliau? Ada Bu Ziah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Ziah, boleh menyalakan mikrofon karena kabelnya sudah saya colok, dan Bu Ziah boleh langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, suara saya sudah terdengar ya Mas Adiu ya. Terdengar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman kebidanan, teman-teman profesi bidan dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya lihat ya dari Sabang sampai Merauke gitu saja, saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya Mas Adiu ya. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu kembali atau mungkin ini yang pertama kali baru bertemu saya di pertemuan pada tanggal 1 Februari ini. Kebetulan ini malam minggu, saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman semuanya yang tetap semangat atau mungkin yang kemarin atau tadi pagi, tadi siang mengikuti tryout ya boleh sharing apa yang sekiranya oh dirasa masih sulit dikerjakan atau mungkin yang tidak ikut tryout kira-kira apa nih topik-topik yang belum bisa dikuasai sehingga perlu untuk dipelajari lebih lanjut sebelum Ukomnas Bidan tahun 2025. Oke, baik. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Adil. Jadi saya Zia, kebetulan dari kebidanan, seorang bidan, juga dosen kebidanan dari Pendidikan Profesi Bidan Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban. Jadi saya dari Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang dari timur ini sudah jam 20 atau 21 ya. Di kami ini masih jam setengah 8 malam kurang ya. Semoga teman-teman tetap bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Oke, itu perkenalan singkat saja. Sebelumnya nanti selalu saya sampaikan terkait bagaimana tips dan trik menjawab soal Ukomnas ya. Kalau untuk lebih detailnya itu bisa bersama Mas Adiu ya tentang berapa soal hukumnya, berapa keluarnya itu nanti bisa dibahas dengan Mas Adiu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dari jauh hari ya. Bukan hanya pas besoknya mau ukom terus baru belajar. Nah, untuk yang pertama selalu saya sampaikan jangan lupa doa dulu ya. Jangan lupa doa dulu kalau mau mengerjakan soal. Kemudian di setiap soal UPAMNAS itu mesti bentuknya adalah soal fignet ya. Jadi soal kasus. Maka teman-teman kalau menjumpai soal selalu harus dibiasakan. Mulai dari sekarang, mulai dari nanti setelah kita belajar ini atau saat belajar ini, selalu baca soal yang ada di kasus terlebih dahulu. Baru kemudian mencari kata kunci yang ada di soal kasusnya. Baru coba lirik sedikit-sedikit jawabannya dari A sampai dengan E. Baru dieliminasi tuh kira-kira yang kurang tepat apa sehingga nanti akan tersisa jawaban yang paling tepat. Lalu kalau sudah menerapkan itu maka diharapkan teman-teman semua mengerjakan soal itu nggak sampai 1 menit sehingga bisa tepat waktu bahkan kalau waktunya belum habis itu sudah bisa selesai dan bisa mengoreksi kembali jika memang ada jawaban-jawaban yang masih meragukan. Jadi boleh sebelum mulai kira-kira
Topik-topik apa yang sekiranya masih belum dikuasai oleh teman-teman bidan, teman-teman mahasiswa kebidanan, karena saya kira kalau yang profesi bidan ini sebagian besar jadi 50-50 ya, 50-50 dari ibu-ibu bidan yang sudah bekerja di lapangan atau mungkin pemegang kebijakan dan juga 50%-nya dari asli dari mahasiswa reguler yang dari awal profesi dari akademik ke profesi. Oke, saya sambil lihat mungkin ada yang sudah mengetik. Ini laptop saya yang agak lama ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada topik apa yang sekiranya kurang paham atau ingin dibahas lebih lanjut, boleh silakan memberikan saran pada kami. Atau mungkin langsung ke Mas Adi yang belum terlalu dikuasai apa. Misalnya, oh tentang keluarga berencana, tentang kontrasepsi, ataukah tentang persalinan, kehamilan, dan lain sebagainya. Itu boleh. Kalau nanti bisa langsung tanya jawab di akhir pertemuan di sesi malam hari ini. Oke, itu dari saya, Mas Adio. Apakah ini saya langsung share screen saja untuk pembahasan soal-soal? Bisa langsung sambil share screen, Bu, sambil saya menjelaskan alur kelas pada malam hari ini. Oke, baik. Baik, teman-teman semua, khususnya teman-teman kebidanan, kita akan memulai untuk mengerjakan soal. Tadi udah dia awali dengan tips-tips untuk mengerjakan dan tadi ada pertanyaan dari Bu Zia. Apakah ada materi-materi khusus yang mungkin teman-teman kurang kuasai? Boleh ketik di kolom chat. Dan bagi teman-teman dari keperawatan, mohon dibaca grupnya ya. Malam ini kelasnya khusus kebidanan, tapi kalau teman-teman keperawatan ingin seru-seruan mengisi waktu malam minggunya, ingin menambah wawasan terkait tryout itu seperti apa, UKOM itu seperti apa, tips dan triknya seperti apa, boleh ikut hingga akhir. Karena kalau trik-triknya itu sama saja, yang membedakan hanya materi perkuliahannya. Seperti itu ya. Jumlah soal sama, waktu yang diberikan juga sama. Tipsnya pun kurang lebih sama. Yang membedakan hanya dari materi perkuliahannya saja. Begitu ya. MTBS etik katanya, boleh. Ada lagi nggak materi yang sulit yang tadi keluar di UKOM yang akhirnya bikin kita ngebul nih mikirnya? Coba diketik. Tryout tadi banyak soal maternitas, terus terang tidak paham. Saya ikut gabung ya Kak, saya nurse. Siap Kak Ririn, boleh. Dosen maternitas itu ada Bu Dr. Diana untuk keperawatan. Oh iya, sekilas info ya, sambil nunggu Bu Zia share screen-nya tampil di layar kita semua. Dosen maternitas itu kita ada dua, Bu Dr. Diana sama Bu Dr. Nur Saudah. Dua-duanya dokter. Iya, kalau untuk kebidanan ada satu dokter dan dokter yang akan sedang progress on the way ini ada Bu Zia. Ini Bu Zia juga lagi mau ambil dokter. Semoga ya, amin. Gadar MTBS komunitas tentang kode etik sama KB boleh. Ini Bu Zia sambil share screen ya. Bu Zia ini share screen-nya tertahan atau memang sinyal? Semuanya Kak, kata. Oh, sudah tampil nih. Sudah tampil. Ini sudah tampil apa belum ya, Mas Adio ya? Sudah Bu di saya. Teman-teman tampil nggak? Udah tampil belum? Coba ketik tampil, tampil, tampil. Apakah sudah tampil? Harapan saya teman-teman dari kebidanan maupun keperawatan fokus kepada trik ya. Karena kalau untuk materi saya rasa teman-teman semuanya menguasai. Cuma hanya trik-trik untuk supaya gampang. Dari 1 menit bisa nggak sih bisa ngerjain di bawah 1 menit satu soal gitu. Nah itu yang harus kita kuasai. Kalau materi saya yakin di luar kepala teman-teman semua. Tampil ya. Oke, kalau sudah tampil berarti sudah ready untuk kita mulai. Siap nggak dengan tantangan mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen malam ini betul semua? Siap nggak? Siap nggak tantangannya ngerjain soal yang diberikan dosen itu betul semua? Siap nggak tantangan itu? Ayo. Tryout UKM yang tadi banyak muncul KB. Oh, KB ya. Terus tadi juga ternyata ada yang menyampaikan Mas soal kelas Voko kemarin itu hampir banyak mirip keluar di TO pas saya tadi siang katanya gitu. Ya semoga ya, semoga memang mirip-mirip dan ya semoga aja ada yang keluar. Tapi kalau teman-teman ada berpikiran, ah dosen di Voko kan emang memberikan soal bocoran UKOM. Enggak. Tapi memberikan gambaran gini loh bentuk soal UKOM. Tapi kalau ada yang keluar ya alhamdulillah gitu ya. Baik Bu Zia, kalau gitu teman-teman sudah siap 100% tuh katanya.
Waktunya Baik, kita soal yang pertama, Bu Zia. oke. Baik, ini saya Mbak, saya sambil ini ya, apa, on off cam ya, karena kayaknya sinyalnya kurang mendukung ini Mas Adi ya. Baik, Bu Zia, Jadi, aman. jadi saya sudah baca juga, itu ada kontrasepsi, ada etik, ya MTBS. Mungkin kalau yang lalu-lalu saya juga sering menyampaikan itu ya Mas Adi ya. Siap. Mungkin malam ini eh, belum, atau mungkin di pertemuan selanjutnya. Yang penting kalau ketemu saya lagi, mungkin kita akan bahas yang dikeluhkan oleh teman-teman gitu ya. Oke, Wih, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi seperti biasa kita pemanasan dulu, pemanasan, siap. agak sulit, kemudian kita mulai melandai lagi gitu ya Mas Wah, Adi ya. gitu, siap. Oh, udah disepil duluan nih Baik, soalnya. baik. Baik, kita ke soal nomor satu, langsung siap-siap untuk menjawab. Jangan lupa pertanyaannya dulu yang dibaca, kemudian cari kata kunci ya. Oke. Baca dulu pertanyaan, cari kata kunci, eliminasi jawaban. Waktunya 1 menit. Silakan teman-teman mulai dari sekarang. 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Baik, waktunya sudah habis. Silakan diisi teman-teman jawabannya. Mas, kenapa tadi kolom chatnya tidak bisa ya? Sengaja dimatikan sebelum 1 menit berakhir supaya tidak ikut-ikutan jawabannya. Ya, kita Voko Indonesia ini melatih teman-teman supaya sesuai pilihan sendiri. Karena kalau dilatih ikut-ikutan jawaban yang sudah muncul, nanti akan kaget pada saat ngerjain sendiri, pada saat tryout ataupun hukum nasional. Jadi Voko Indonesia sedemikian rupa semaksimal mungkin melatih dari nol sampai mahir. Gitu ya. Dari Betul. nol sampai mahir. A B C A B C D E. Oh iya benar Bu Zia Gimana Mas bilang. Adi jawabannya? Bisa terlihat di sana? Terlihat Bu, ini beragam semuanya dipilih Bu, laris manis. Oh, A sampai E ya? A sampai E Bu. A, B, C, D, E semuanya dipilih sesuai tadi Bu Zia bilang kita awal-awal pemanasan dulu susah dulu katanya kan gitu tadi. Oh ternyata Iya, benar. betul. Baik, teman-teman, seperti biasa minus 1 menit langsung kita bahas ya. Buat teman-teman yang ngerjainnya lebih dari 1 menit, hati-hati. Berarti kalau lebih dari 1 menit, satu soal udah terbuang, nggak dikerjain pada saat nanti UKOM. Kalau gitu, Bu Zia boleh dibantu pembahasannya. Baik. Oke, suara saya nggak putus-putus ya di sana ya. Semoga semuanya lancar ini malam ini. Aman, Bu. Di sini pertanyaannya adalah apakah penyebab kondisi yang dialami pada kasus tersebut? Di 10 tahun, nanti kalau ketemu soal itu selalu kita lihat keluhannya apa. Keluhan itu selalu akan muncul ada satu keluhan. Itu selalu akan muncul. Kalau sudah di keluhan itu ternyata ada kata kunci, maka kita bisa langsung jawab. Atau, oh kalau belum, maka kita lanjut ke hasil pemeriksaan fisik maupun hasil anamnesis yang ada di soal. Nah, di sini kita lihat, ada keluar cairan putih seperti keju, ini keluarnya, kemudian rasa sakit di sekitar vagina, serta terdapat rasa sensasi terbakar saat buang air kecil. Nah, ini ada ciri khas khusus saat ada infeksi.
Jadi infeksi yang ada di pembahasan di hukum kebidanan bisa infeksi menular seksual, bisa infeksi non menular seksual, dan juga nanti bagaimana penata laksanaannya. Ini kuncinya yang harus diingat-ingat. Nah, di sini ada cairan putih seperti keju. Nah, ini menjadi salah satu kata kunci. Ya, kalau teman-teman nanti sudah ingat semua tanda-tanda penyebab infeksi, baik itu non menular seksual ataupun yang menular seksual, itu nanti akan lebih mudah. Jadi masing-masing penyebab ini, baik itu HPV, gonoris, sifilis, itu pasti akan ada tanda-tandanya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari pemeriksaan fisik, ini dalam kondisi yang dalam batas normal. Tetapi di sini secara head to toe ada iritasi di eritema dan juga ada edema di vulvanya. Nah, maka bisa kita lihat di sini kata kuncinya cairan putih seperti keju, jadi ada leukore atau keputihan patologis yang seperti keju, ada sensasi terbakar saat buang air kecil, ada eritema dan juga ada edema di vulva. Ada 4 kata kunci ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya tadi jawabannya kalau yang sesuai dengan tanda-tanda ini yang paling tepat dengan tanda ini adalah yang Candida albicans. Jadi kandidiasis ya. Kalau ini ada human papilloma virus ya. Ini tidak ada tanda-tanda di sini secara pemeriksaan tanda-tanda vital ini dalam batas yang normal. Kemudian bagaimana keluhannya? Apakah kondisi umumnya berbeda ya? Kalau HPV bagaimana? Kemudian cara serviksnya bagaimana? Ini tidak ada. Kemudian klamidia trachomatis ya. Klamidia pun nanti ada tandanya tersendiri. Kalau gonore di sini harusnya ada kata kuncinya kencing nanah. Kalau sifilis harusnya ada tanda lain. Mungkin ada tanda kemerahan di mana ada bercak merah di mana di tangan kah, di kaki kah, di wajah kah, di lidah kah, ini harus ada tanda khusus. Nah, bagaimana kita bisa menyebutnya bahwasanya ini adalah kondisi Candida albicans? Ini bisa dilihat di sini. Tadi sudah saya sebutkan kata kunci dari keluhan, pemeriksaan head to toe maupun pemeriksaan fisik yang TTV. Nah, tadi kan ada jawabannya di trichomoniasis. Kalau trichomoniasis di sini teman-teman harus ingat kalau ada soal yang muncul pilihannya trichomoniasis dengan ciri-ciri keputihan juga ada satu hal yang harus diingat kata kuncinya adalah ada vulvitis, vaginitis, strawberry cervix. Ini jika terinfeksi trichomoniasis. Itu ada strawberry cervix. Ini harus diingat. Ini tanda khususnya. Kemudian kalau bakterial vaginosis, ya, jadi BV atau bakterial vaginosis, ini biasanya keputihannya itu berbusa dan baunya itu akan amis. Nah, ini bakterial vaginosis. Jadi kalau ada keputihan berbusa amis, maka itu bakterial vaginosis. Kalau trichomoniasis tadi meskipun sama-sama di sini ada gatal ya, kemudian keputihannya itu adalah warnanya kuning kehijauan dan ada strawberry cervix. Jadi beda-beda keputihannya. Kalau bakterial vaginosis, keputihannya tipis, berbusa, dan juga ada bau amis. Kalau trichomoniasis, keputihannya berwarna kuning kehijauan, kemudian ada strawberry cervix. Sedangkan kalau kandidiasis oleh Candida albicans, di sini keputihannya kental bahkan seperti keju cottage atau irisan keju. Itu karena kandidiasis. Beserta apa? Ada eritema, kemudian juga ada edema pada vulva. Ya, jadi beda-beda antara uh, satu infeksi disebabkan oleh satu bakteri dengan bakteri lainnya. Nah, ini yang membedakan jika nanti keluar. Kalau di sini tadi ada gonore, ada sifilis, itu adalah bagian dari
menular seksual ya. Jadi chlamydia trachomatis, gonorrhea, kemudian trichomonas itu adalah infeksi menular seksual. Sedangkan yang non seksual tadi ada candida infection atau candida albicans penyebabnya sehingga penyebabnya disebut candidiasis. Kemudian ada juga bakterial vaginosis. Itu yang menyebabkan infeksi atau tanda-tanda keputihan. Nah, selain ini teman-teman juga harus tahu bagaimana penata laksanaannya. Kalau sudah tahu penyebabnya, apalagi yang profesi bidan, penyebabnya harus tahu, penata laksanaannya juga harus tahu. Oh, mulai dari awal ada keputihan, maka bagaimana pemeriksaannya? Oh, screeningnya pakai IVA dulu. Kalau sudah IVA pakai pap smear dan juga edukasinya bagaimana personal hygiene yang baik seperti itu. Itu untuk soal nomor satu. Saya lihat di sini, saya enggak bisa lihat ini Mas Ade. Mungkin sinyalnya. Kalau dari Mas Ade yang paling banyak di sana, berapa, jawabannya apa? Eh, paling banyak tuh D, Bu, tapi C juga banyak, Bu. D atau C. D D atau di C sini salah satu gonore, ya. kemudian ada yang kandida. Ya, jadi tadi ya gonore itu kencing nanah. Jadi mesti ada di situ di keluhannya ataupun di bagian pemeriksaan fisiknya nanti harus ada kencing nanah maupun rasa panas saat buang air kecil. Ya, itu mesti harus ada tandanya seperti itu. Ya. Oke, tadi yang klamidia sudah kita lihat. Kalau sifilis ini harus ada biasanya tanda merah di tangan maupun di ekstremitas ataupun di lidahnya atau di wajahnya itu harus ada secara spesifik. Di sini tidak ada yang spesifik ke sifilis, ya begitu. Oke, itu untuk soal yang nomor satu ya, Mas Adi. Oke, siap Bu Zia. Terima kasih untuk pembahasan soal yang pertama. Siapa aja yang udah benar ketik dong. Ketik di kolom chat dong. Yeay, bener gitu dong. Biar makin semangat ke soal berikutnya gitu. Oke, Biar jadi mau mulai ditulis sendiri-sendiri ya, yang nanti jawabannya yang betul berapa, yang salah berapa. tuh. Nah, nanti tuh ya. Catatannya kayak biasa. Catatannya ditulis nih. Kalau nomor satu saya jawabnya A. Ternyata yang betul yang B gitu. Terus belajar seterusnya itu dicatat kayak gitu biar kelihatan progres belajarnya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Silakan Bu Zia. Oke, baik, silakan. Soal nomor dua, Mas Adu, timernya. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Teman-teman yang di TikTok, apakah soalnya terlihat dengan jelas? Bu Zia, info sedikit nih, Bu. Peserta di TikTok juga ada yang ikutan nih, Bu. Oh, begitu. Iya, baik. Sip ya. Karena saya nggak punya TikTok. Emang iya, Bu? Iya, nggak punya, saya nggak punya. Oh, kirain nih, Bu, malam itu main TikTok. Baik, waktunya sudah Ngerti di habis. TikTok. Waktunya sudah habis. Kolom chatnya belum nyalain, Mas Adil. Iya, maaf, lupa sedikit. Silakan jawabannya D, A, D, E, A, D, E, A, B, D, E. A, B, C, D, E. Wah, semua lagi nih. Nggak apa-apa, silakan diisi dulu. Masih ada waktu tambahan. Oke, luar biasa ya Mas Adu ya. Ini sepertinya banyak yang baru ya, yang saya banyak yang belum familiar sih ya untuk yang pertemuan malam hari ini. Banyak, Bu, banyak. Yang baru-baru banyak. Ini sudah mendekati juga Mas Adil soalnya. Jadi mulai lebih gencar lagi belajarnya. Siap. Kak Yunika sampai Bismillah D katanya. Biar betul ya.
A, D, C. Semua nih A, B, C, D, E semua dipilih tapi didominasi jawaban yang D. D, oke. E apa E ya kata Kak Ira. Ah iya ya. Apa semua ya? Apa ada jawaban F betul semua begitu? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. A jawabannya kata Kak Johan. Baik, sudah minus 1 menit ya. Waktunya kita bahas dan teman-teman simak. Kalau salah kenapa, kalau betulnya kenapa. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, baik. Kita langsung ke pembahasan soal yang kedua. Mungkin nanti salah satu atau dua ya Mas Adu ya, yang boleh menjawab, boleh loh Mas Adu ya, jika Masalah ada jawaban Bu. kesempatan. Jika ada kesempatan nanti ya. Siap. Oke, jadi di sini apakah hormon penyebab keluhan pada kasus tersebut? Selalu ya, baca pertanyaan siswa juga selalu begitu. Kadang sudah saya suruh baca, baca soalnya dulu ya. Jadi jangan lupa, di sini pertanyaan dulu yang dibaca. Hormon penyebab keluhan, udah langsung nih. Ini keluhannya apa? Udah langsung. Ini kan penyebab keluhan. Keluhan apa? Keluhan di sini ada bercak kehitaman dengan ukuran tidak sama. Pada kondisi apa? Ini pada kondisi 24 tahun G1. Oke, berarti ini adalah sedang hamil. Pada ibu hamil, keluarnya bercak kehitaman. Oke, biasanya ini ada di wajah ya kalau bercak kehitaman itu ya. Nah, di sini secara pemeriksaan dalam batas yang normal. Maka kira-kira hormon apa? Jadi jangan lupa. Baik Bu Zia, Jadi seperti jangan Bu Zia mengalami gangguan sinyal ya Bu. Tes, tes, tes. Ya Bu Zia suaranya hilang Bu. sudah Ya terdengar. masih Bu, masih putus-putus Bu. Terima kasih teman-teman yang sudah. Bu Zia sepertinya share screen-nya dari saya aja nggak apa-apa Bu, biar saya bantu bagaimana supaya Bu Zia sinyalnya nggak kebagi Oke, dari kalau sekarang sudah ya. Sudah Mas Adil ya. tes tes. Masih Bu, masih. Iya ini sinyal Bu Zia nih. Soalnya beliau Bu Zia share screen itu tampilannya muter-muter buffering buffering Bu. Saya bantu share screen aja Bu kalau misalnya Bu Zia ini. Oh gitu ya. Oke, bisa tuh Mas Adil kayaknya. Biar nanti saya nggak terlalu berat ya. Jadi Ibu cuma fokus membahas aja. Jadi saya yang bantu share screen kan. Oke, oke, siap, siap. Silahkan dibantu. Saya stop ya. Siap, silakan Bu. Oke. Terus pindah ke saya Bu. Malah macet-macet di saya malah nih. Enggak, semoga ya. Sebentar teman-teman. Tadi di soal ke nomor 2. Enggak Bu, kalau di saya lancar nih Bu. Saya share screen. Apakah sudah tampil? Sudah ya, sudah tampil ya. Coba bantu ketik di kolom chat tampil. Sudah ya. Bu Zia silakan. Nah, Bu Zianya keluar dari Zoom tuh. Berarti ini lagi sinyalnya berarti Bu. Bu Zia nggak ada di Zoom nih. Sebentar ya. Kekurangan dan kelebihan belajar online itu seperti itu. Musuh terbesarnya adalah sinyal. Tapi nggak berpengaruh dari semangat kita. Betul nggak? Coba. Masih semangat nggak? Ketik dong di kolom chat. Masih semangat nggak? Nih sambil nunggu Bu Zia. Masih semangat nggak? Atau gara-gara sinyal kita malah jadi males? Minum dulu Bu. Semangat, semangat, semangat. Nah kan sinyal nggak jadi masalah. Karena niat kita awal mau belajar. Betul ya? Masih semangat. Baik, kalau gitu kita masih tunggu Bu Zia. Bu Zia lagi proses masuk ke dalam Zoom lagi.
Ubur-ubur ikan lele, semangat le, kata Kak Desti, simbar sih dari omku. Saja. Saya ke omku pernah tuh pas zaman COVID, pas zaman COVID ke omku. Jajan pentol di depannya tuh hujan-hujan omku. Kalau akses dari Semarang masuk ke omku itu lewat persawahan tuh kemarin saya tuh. Omku. Mohon ditunggu ya, bujianya masih di perjalanan loading masuk ke dalam Zoom. Wow, semangat. Kak, saya ganti-ganti pakai HP, laptop karena sinyal. Tuh kan bener sinyal nih. Ubur-ubur ikan lele. Udah punya pacar nggak, Le? Waduh, Kak Nuria. Siapa nih Kak Nuria nanya siapa nih? Tuh, peserta ada nggak yang masih jomblo? Tuh Kak Nuria kayaknya lagi nyari-nyari nih. Ayo, coba ketik kata-kata hari ini yang punya kata-kata, diketik dulu. Biar dibacain sambil nunggu. Ubur-ubur ikan lele, semangat biar lulus UKOM, Le. Nah, ini mantep ini. Tuh mantep tuh, mengikuti tren, tapi dimasukkan doa di situ. Udah pada punya suami rata-rata, Le. Iya, Kak Yonika, bener. Tetap semangat tanpa penyemangat, oh Kak Serdi. Kata-kata hari ini dari Kak Serdi tuh, tetap semangat tanpa penyemangat, tuh katanya. Lebih baik patah hati daripada sakit hati. Iya, mantap. Yulia Siregar, ubur-ubur ikan lele. Semoga besok lancar TO-nya, Le. Amin. Mantap, mantap juga nih kata-kata hari ini nih. Malah pecel lele semua nih jadinya. Ubur-ubur ikan lele, enak digoreng, Le. Kak, enak digoreng, Le. Ubur-ubur ikan lele, pusing, Le. Kata-kata hari ini tetap semangat walaupun pusing mikirin hukum, Le. Kak Amalia. Masa sih udah ketemu sama Foko masih khawatir-khawatir? Ah, kayaknya enggak ah. Ubur-ubur ikan lele, semoga kita kompeten semua, Le. Amin. Tetap semangat walaupun pralansia tuh. Jangan mau kalah tuh sama Kak Cilacap Utara, Kak Sartina. Semangat Kak Sartina. Kak Sartina nggak sendirian, pasti di sini ada yang udah umurnya di atas 50, pasti ada. Pasti ada. Ubur-ubur ikan lele, malam minggu kita belajar hukumnya. Hukum, semangat, Le. Bentar, saya cek WhatsApp dulu, takutnya Bu Zianya nggak bisa masuk-masuk nih. Bentar ya, apa gara-gara full ya Zoom-nya? Nah, teman-teman, kalau saya stop share dulu ya. Teman-teman pastikan sinyalnya bagus ya. Kalau keluar Zoom, khawatirnya nggak bisa masuk lagi. Ah, tuh Bu Zia udah muncul nih. Ya Bu Zia, tadi bisnya nggak lewat-lewat ya Bu Zia ya, bisnya. Ini lagi main kata-kata hari ini sambil nunggu Bu Zia nih Bu Zia. Oh, Bu Zia nggak bisa nyala ya mikrofonnya? Sebentar, sebentar. Bentar Bu Zia, saya cari dulu. Saya colokin ini kabelnya Bu Zia. Coba Bu Zia, kabelnya udah dicolok nih Bu Zia. Oke, sudah baik. Langsung Mas Adil kita ke Siap. pembahasan. Oke Bu, gas. Silakan Bu. Baik, ya. Tadi penyebab keluhan. Kita langsung lihat keluhannya apa. Ya, di sini keluhannya adalah bercak kehitaman dengan ukuran tidak sama. Itu sudah bisa menjadi kata kunci. Sudah itu saja karena di sini keluhan. Nah, sekarang estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron pada saat kehamilan ini fluktuasi, tetapi yang paling meningkat itu adalah progesteron. Jadi karena adanya fluktuasi dan juga progesteron, maka akhirnya hormon yang lainnya juga ikut mengalami perubahan. Ya, di dalam tubuh kita semuanya jika ada salah satu hormon yang tinggi, maka akan ada beberapa hormon juga yang ikut rendah. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, di sini estrogen dan progesteron yang paling beberapa keluhan yang sering muncul pada kehamilan itu adalah progesteron. Ketidaknyamanan yang sering terjadi pada kehamilan itu biasanya disebabkan oleh progesteron. Namun, beberapa di sini ada yang khusus langsung menyebabkan keluhan.
Ya. Kalau aldosteron, aldosteron ini adalah salah satu hormon yang berperan pada saat terjadi hipertensi di dalam kehamilan. Edema pada kehamilan itu adalah aldosteron. Kemudian melanosit stimulating hormon atau hormon melanosit, hormon yang menstimulasi melanosit. Ini biasanya yang menyebabkan ada kehitaman, hiperpigmentasi, kemudian ada juga apa? Stretch mark ya. Itu karena ada hormon yang menstimulasi melanosit. Kemudian kalau yang E, human chorionic gonadotropin atau HCG. Perlu diingat, HCG ini adalah hormon yang biasanya menjadi penanda kehamilan. Jadi pada awal kehamilan itu akan sangat tinggi. Seiring bertambah kehamilan, trimester 2, trimester 3 mulai meningkat sampai menurun kembali. Nah, makanya biasanya salah satu yang sering terjadi karena HCG ini adalah mual muntah pada kehamilan. Baik itu morning sickness maupun hiperemesis pada kehamilan. Sehingga di sini yang paling tepat, kalau kita melihat keluhan bercak kehitaman, ini SH, melanosit stimulating hormone. Next, Mas Adi. Nah, di sini jadi kehitaman itu disebut juga dengan melasma ya karena ada hiperpigmentasi. Ini biasanya karena ada hipermelanosit. Nah, biasa terjadi pada ibu hamil atau pada pengguna hormon. Selama trimester kedua, ya, selama trimester kedua maupun trimester yang ketiga, di sini akan terjadi peningkatan peningkatan melanosit stimulating hormone. Karena akibat perubahan tadi yang saya bilang fluktuasi estrogen dan progesteron, begitu. Ya, jadi bukan langsung progesteronnya. Benar ini meningkat, tapi kenapa? Karena ada fluktuasi progesteron dan juga estrogen. Sehingga melanositnya ini juga meningkat. Ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang di melanosit stimulating hormone. Next, Mas Adeu. Nah, di sini juga saya lampirkan, jadi teman-teman nanti kalau belajar hormon yang berkaitan dengan kehamilan bisa dibuka di review kembali setelah belajar pada malam hari ini. Jadi ada progesteron, oh kalau keluarnya sembelit, ada gingivitis, itu benar progesteron. Kalau aldosteron tadi saya bilang ada tekanan darah tinggi, ada odem, itu aldosteron. Kalau misalnya ibu hamil yang bahagia menjalani kehamilan kok bisa ya? Itu karena adanya endorfin. Ya, kadang kita nggak ada keluhan, tapi tiba-tiba di soal itu hormon apa yang menyebabkan keadaan tersebut? Apa? Padahal keadaannya normal-normal saja. Tapi di situ ada kata kunci ibunya dengan senang menjalani kehamilan. Lah berarti itu adalah endorfin. Beda lagi kalau ibunya itu ternyata banyak tekanan kerja, terus stres menjalani kehamilan, maka nanti yang berperan adalah kortisol. Ya. Kalau ternyata ada relaksasi pada saat trimester pertama, maka itu yang berperan adalah relaksin. Ya, yang bisa menyebabkan rileks ya pada apa namanya pada rahim. Nah, itu relaksin. Jadi pada trimester satu dia membantu untuk menjaga kehamilan. Kalau trimester yang terakhir, trimester 3 itu dia untuk nanti bantu untuk mempersiapkan persalinan. Jadi melonggarkan ligamen, tulang, itu relaksin. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Nanti teman-teman bisa sambil review, bukan hanya tadi jawabannya soal saja, bisa lebih banyak lagi untuk bisa membaca, untuk belajar berkaitan dengan hormon pada saat kehamilan. Tapi jangan lupa ya, jangan hanya belajar hormon saat kehamilan, saat menstruasi pun boleh belajar ya. Itu untuk pembahasan yang kedua. Oke, lanjut Mas Adi, silahkan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia pembahasan soal nomor 2-nya.
ternyata udah banyak yang betul, tapi masih banyak yang kurang betul. Pembahasannya lengkap, Bu. Minta slide-nya. Boleh, tenang aja. Tapi saya tanya dulu, ini dari satu dua soal, kira-kira udah mulai puyeng nggak mau lanjut atau tetap lanjut? Mau udahan atau lanjut? Barangkali udah dua soal udah puyeng, Mas. Ah, udah nggak mau mikir lagi, saya mau tidur gitu misalnya. Mau lanjut atau mau tidur aja? Lanjut, Oke, boleh. lanjut ya. Kita ke nomor 3 ya Mas Adi ya. Iya, Bu ya. Kita ke nomor 3. Ini pembahasan lanjutan soal nomor 2 dan ini soal nomor tiganya. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktu habis. Jawaban diawali A. Masih A. Oke, baik. Luar biasa kayaknya ini jamaah nih Mas Adi betulnya. Jamaah ya, Bu? Iya, jamaah. Jamaah kayaknya nih. Betul semua. Apa salah semua jamaahnya, Bu? Ya kita yang positif-positif aja Mas Adi ya. Ya, tapi ada yang B juga, ada yang D juga ini. Berarti ABD ya. ABD Bu Zia. Oke. ABD. Setinggi pusat yang A. Yang B 3 jari di atas pusat. Yang D 3 jari di atas simpisis. Yang mau ganti jawaban masih bisa, tinggal habis waktunya nggak bisa ganti jawaban. Kalau gitu, kita simak pembahasannya aja ya. Tolong tampilin soal yang susah. Wih, di Kak Dela. Tolong tampilin soal yang susah. Berarti dari tadi udah betul terus nih. Oke, kalau kayak gitu, silakan disimak dulu untuk pembahasan soal yang ketiga. Silakan Muzia, dibantu pembahasannya. Oke, baik. Oke, jadi ini sudah termasuk yang gampang-gampang ya. Makanya kita dari awal tadi kita naik terus kemudian landai naik lagi gitu ya. Oke, di sini soalnya adalah pertanyaan berapakah tinggi fundus uteri yang sesuai pada kasus tersebut. Nah, kadang itu kita nggak terpikirkan ngapain gitu ya. TFU dihitung, TFU keluar gitu ya. Kayak kita nggak terpikir sama sekali ya. TFU, kemudian apa usia kehamilan ya kadang yang tidak terkira-kira itu akan keluar gitu. Kita belajarnya bagaimana penanganan kasus saja ya. Nah, di sini TFU kalau sudah TFU maka kita apa yang kita lihat? TFU maka kita lihat usia kehamilannya ya. Ini berarti menggunakan jari karena di sini setinggi pusat, 3 jari di atas pusat, 1 sampai 2 jari dan lain sebagainya. Berarti ini sudah jelas menggunakan jari ya, menggunakan jari. Kemudian usia kehamilannya 24 minggu. Nah, kita harus hafal ini. Jadi bukan hanya hafal sekedarnya ya. Kalau hafal saja itu sulit. Jadi nanti kita cari trik bagaimana cara agar lebih mudah untuk mengingat setiap usia kehamilan berapa, kemudian TFU-nya berapa ya. Di sini kita sudah ada kata kunci 24 minggu dengan jawaban setinggi pusat sampai dengan pertengahan simfisis pusat. Berarti menggunakan palpasi jari ya. Oke. Kalau begitu kita langsung di sini kalau 24 minggu saya kira semuanya di sini betul berjamaah karena jawaban yang paling tepat memang A.
setinggi pusat. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sini kita lihat, next Mas Adil. Nah, oke. Itu sudah saya tulis di patokan, ya. Itu kalau bahasa timur apa ya patokan itu ya? Kalau bahasa di sini barat ya mungkin patokan ya, patokan. Jadi kita ingat-ingat 24 minggu itu menjadi patokannya. Itu setinggi pusat, ya. Kalau kemudian di bawahnya itu plus minus 4 minggu, 4 minggu. Kalau di bawahnya itu 20 minggu berarti 3 jari di bawah pusat. 16 minggu bawahnya lagi dikurangi 4 minggu lagi setengah simfisis pusat. Kemudian 12 minggu 3 jari di atas simfisis, ya. Begitu juga kalau ke atas. Kalau 24 minggu itu setinggi pusat, maka 24 ditambah 4, 28 minggu. 3 jari di atas pusat. Nah, ini adalah konsep sepertiga. Jadi pakai tiga jari, 3 jari di atas simfisis, 3 jari di bawah pusat, 3 jari di atas pusat. Ini konsep sepertiga. Sehingga ini selalu menjadi patokannya seperti ini. Ya, jadi diingat-ingat patokannya adalah 24 minggu itu setinggi pusat. Kalau yang ditanya 20 minggu ya sudah kita tinggal mengurangi 4. Berarti 3 jari di bawah pusat. Ini konsepnya adalah sepertiga atau pertigaan ya. Saya bilang pertigaan. Next Mas Adil. Kenapa saya bilang pertigaan? Ada filosofinya. Mulai 1988 ini sudah ada filosofi pertigaan atau apa ya, seperempat ya, bukan perempatan ya, kayak jalan nantinya. Jadi ada yang menggunakan 4 jari, ada yang 3 jari. Nah, yang familiar untuk kita semuanya di kebidanan ini pakai 3 jari itu tadi. Sehingga kalau di saya ini bagian kanan, kalau dari teman-teman mungkin yang bagian kiri, yang rule of third atau pertigaan. Makanya tadi muncullah gambar yang sebelumnya tadi, yang membuat kita patokan, di sini kan itu ada patokan ya, 24 minggu itu kan berarti 6 minggu ya, 6 minggu usia kehamilan. Sehingga dia setinggi 6 bulan ya, 24 minggu itu 6 bulan usia kehamilan. Sehingga patokannya adalah setinggi pusat. Ya, ini karena konsepnya adalah sepertiga itu tadi. Jadi rule of third. Ini sudah ada filosofinya. Ya. Jadi ini dengan jari itu yang paling tepat. Tadi kalau usia 24 minggu, ingat-ingat, selalu kita patokan di 24, itu setinggi pusat. Kurang lebihnya di atasnya, maka 28, di bawahnya adalah 20. Kalau di atasnya, 3 jari di atas pusat. Kalau di bawahnya 20 minggu, maka 3 jari di bawah pusat. Jadi kita pakai konsep sepertiga atau pertigaan itu tadi yang sudah menjadi biasa kita lakukan di kebidanan. Tapi selain itu ada yang perempatan ini ya. Makanya mungkin kadang ada yang 20 minggu itu sudah setinggi pusat karena dia menggunakan yang perempatan ini. Ya, pakai 4 jari di atas pusat, 4 jari di bawah pusat. Oke, itu untuk pembahasan soal yang ketiga. Mungkin bisa ke bawah Mas Adi, yang ke bawah masih pembahasan apa enggak ya? Nah, kalau ini untuk TFU secara senti ya, ini mungkin menjadi pengetahuan saja untuk teman-teman kalau di lapangan. Kalau yang perlu diingat itu tadi yang berdasarkan jari ada pertigaan, ada perempatan tapi yang perempatan tapi yang kita pakai adalah yang pertigaan. Sehingga kalau di soal itu yang muncul mesti 3 jari di atas pusat, 3 jari bawah pusat, 3 jari di atas apa simfisis, ya, itu yang namanya konsep pertigaan. Patokannya selalu yang usia 24 minggu setinggi pusat. Sudah itu saja. Nanti teman-teman akan selalu ingat ya. Itu untuk TFU. Tadi saya lihat ada yang bilang oh keluar di soal hukum ya. Kadang itu yang nggak kita pikirkan ya, maka bisa saja keluar. Oke, lanjut Mas Adil, silahkan. Oke, siap, Bu Zia. Terima kasih pembahasannya. Iya, tadi ada yang bilang, ini soalnya keluar pas TO tadi. Wah, alhamdulillah kalau keluar. Bu Zia jangan ngeluarin soal yang sering keluar dong, Bu. Ah, ntar yang lain pada cepet kompeten, Bu. Ah. Enggak ya, teman-teman. Pokoknya dosen Voko Indonesia itu udah pasti akan memberikan soal-soal yang di jalur hukum. Kalau di luar hukum nggak mungkin nggak dibahas. Pasti dibahas, dibahas yang hukumnya aja, yang biasa keluar aja. Tapi lagi-lagi
Jangan pernah menanamkan bahwa oh dosen di Voko tuh enak-enak karena ngasih soal-soal hukum. Udah ikut aja jangan ya, tapi memberikan gambaran. Kalau ada yang keluar ya alhamdulillah bonus. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Siap-siap, jangan sampai ada yang salah lagi. Ayo kita bisa betul berjamaah soal nomor 4 ya. Ini lanjutan pembahasan soal nomor 3 dan soal nomor 4 sudah tampil. 1 menit silahkan dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Nih Kadek Nari Ariesta, saya baru benar 2 Bu, jangan susah-susah. Request jangan susah-susah. Kalau belajar diawali dengan yang susah, pas hukum mudah-mudah, biasanya begitu. Ntar biasa dapat mudah, pas dihukum susah malah makin repot. Ya nggak? Oke, jawabannya kita lihat ada A, B, D lagi. A, B, D, A, B, D, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E lagi nih. Berarti ini membuktikan teman-teman perlu belajar soal hukum secara rutin. Kalau belum punya kumpulan soal, minta sama dosennya. Boleh kok minta. Kalau misalnya nggak boleh, cari di luar banyak. Tapi yang sesuai ya, ada penulisnya siapa, terus dia biasa nulis hukum atau enggak, jadi pengawas atau enggak. Kalau polos, soalnya nggak ada penulis, nggak ada referensinya, jangan ya. Karena takut malah menyesatkan begitu. Oke, sudah minus 1 menit. Ternyata teman-teman lagi-lagi jawabannya beragam. Semuanya dipilih. Kalau gitu kita simak untuk pembahasan soal nomor 4. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adi. Oke, saya juga melihat di sini muncul di kolom chat mulai dari A, B, C, D, E, D ya. Macam-macam tidak masalah. Sekarang boleh beragam, tapi nanti kalau saat UKOM semuanya harus seragam dan seragamnya juga harus benar semuanya ya. Begitu. Pertanyaan di soal nomor 4, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini sebelum saya ke kata kuncinya, maka kalau misalnya soal diagnosis itu bisa pertanyaannya muncul adalah apakah masalah aktual? Itu juga sama dengan diagnosis. Tapi kalau apakah masalah potensial, maka berarti setelah diagnosis, setelah masalah aktual, kalau belum teratasi, maka muncul diagnosis potensial. Beda ya, jadi harus bisa membedakan. Nah, di sini adalah diagnosis, sehingga ini adalah masalah aktualnya apa. Oke, di sini kalau kita lihat, ini jawabannya adalah uh, perdarahan pada saat kehamilan ya, kira-kira berkaitan dengan perdarahan saat kehamilan atau antepartum hemorrhage. Di sini 24 minggu G2, berarti hamil 24 minggu, sudah lebih dari 20 minggu, berarti ini sudah perdarahan pada kehamilan lanjut. Oke, dari situ harus diingat-ingat dulu, perdarahan pada kehamilan lanjut biasanya lebih dari 20 minggu atau lebih dari 22 minggu. Keluhannya, keluar darah merah gelap dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Ya, ada satu keluhan ini, keluar darah, hasil anamnesisnya, keluar darah saja kita tidak bisa mencari diagnosis yang tepat karena keluar darah itu banyak, bisa plasenta previa, bisa solusio plasenta, bahkan bisa kehamilan ektopik atau juga bisa juga ada abortus.
Kemudian di sini ada nyeri hebat di bagian perut, TFU setinggi pusat, sesuai ya TFU-nya, DJJ belum bisa ditemukan. Oke, kita lihat di sini, ingat ya, 24 minggu kehamilan lanjut. Maka teman-teman harus tahu kalau kehamilan lanjut itu ada perdarahan apa saja, kalau kurang dari 20 minggu ada perdarahan apa saja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, merah gelap ada nyeri, ya, ada nyeri. Kalau plasenta previa, ya, ini biasanya juga ada perdarahan, tapi jarang disertai nyeri. Nah, solusio plasenta. Nah, ini karena apa? Plasentanya berarti kan lepas belum waktunya, ya, solusio plasenta. Nah, maka di sini sudah merah gelap atau merah segar biasanya darahnya, kemudian disertai nyeri di bagian perut. Maka di sini kalau berdasarkan tanda-tanda kata kunci yang paling tepat itu adalah yang solusio plasenta. Coba next Mas Adil, kita lihat kata kuncinya. Nah, ya kan? Jadi di situ di soal kata kuncinya darah merah gelap, merasakan nyeri hebat di perut. Teman-teman ingat dari sekarang, perdarahan pada kehamilan di usia lanjut, kehamilan lanjut, antepartum hemorrhage, lebih dari 20 minggu. Jadi ingat kalau ada perdarahan pada kehamilan, cari dulu. Lanjut apa pada kehamilan muda? Kalau kehamilan muda kurang dari 20 minggu, kurang dari 22 minggu, kalau lebih dari 20 minggu ini sudah kehamilan lanjut. Ya. Maka kalau kehamilan lanjut itu pilihannya ada tiga ini. Plasenta previa, solusio plasenta, ataukah ruptur uteri. Tandanya kalau plasenta previa di sini warnanya merah segar, kemudian jarang disertai nyeri. Ya. Kemudian di sini kalau solusio plasenta ada merah segar, merah berat, kemudian disertai dengan nyeri abdomen. Bahkan terjadi fetal distress dan juga fetal death. Makanya tadi DJJ-nya sulit ditemukan. Karena kan plasenta itu sebagai pernafasannya ya ke janin membantu untuk kesejahteraan janin. Kalau plasentanya lepas, otomatis juga kesejahteraannya akan berkurang sehingga terjadi distress. Akhirnya DJJ-nya tadi sulit juga untuk ditemukan. Maka yang paling tepat adalah solusio plasenta. Kalau ruptur uteri harusnya ada kata kunci bundle ring ya. Kata kunci bundle ring atau di sini ada namanya nyeri tekan di dinding perut, bagian janinnya mudah dipalpasi, itu ruptur pada uterusnya. Oke, jadi yang paling tepat adalah solusio plasenta. Kenapa tadi banyak yang menjawab juga kehamilan ektopik? Coba next Mas Adil. Ya, sebentar, next dulu sebelumnya, setelahnya ini. Nah, setelahnya Mas Adil. Setelahnya ya Bu, lanjut berarti Ya, ya Bu? lanjut setelah rujukan. Ini. Nah, ini. Kenapa tadi banyak yang kehamilan ektopik? Nah, padahal kalau perdarahan pada kehamilan muda, kalau kehamilan lanjut ada solusio, ada plasenta pravia, ada juga apa tadi satunya ruptur uteri. Kalau pada kehamilan muda atau awal kurang dari 20 minggu, kurang dari 22, itu abortus, kehamilan ektopik, dan molahidatidosa. Oke, jadi teman-teman harus ingat ya, kalau abortus KET atau KE saja nggak pakai terganggu, maka di sini pada kehamilan kurang dari 20 atau kurang dari 22 minggu. Kalau sudah 24 ke atas, pilihannya tiga tadi, antara solusio, placenta previa, sama ruptur uteri. Tergantung kata kunci apa yang muncul, sesuai yang sudah saya tuliskan di pembahasan. Oke, balik Mas Adi ke rujukan. Maka kalau ada seperti ini, teman-teman apa yang harus dilakukan? Harus ada rujukan yang tepat waktu. Kalau tiba-tiba datangnya sudah apa namanya sudah perdarahan, maka harus ada rujukan tepat waktu.
Di sini apa yang harus disiapkan mulai dari bidan sampai dengan nutrisi. Bakso kudo PN ya. Jadi ini adalah bagian dari perencanaan rujukan. Jadi kalau misalnya ada perencanaan rujukan, ada infus dan lain-lain, apa yang harusnya dilakukan? Kalau misalnya ada perencanaan rujukan, maka pilih yang paling tepat perencanaan rujukan. Ya, kalau misalnya terjadi perdarahan karena infus pun pemasangan infus dan lainnya ini bagian dari perencanaan rujukan. Oke, itu untuk yang pembahasan soal yang keempat. Oke, Mas Adi, lanjut. Oke, siap Bu Cia. Terima kasih pembahasan soal nomor empatnya. Supaya kita bisa lanjut, teman-teman, kita cek dulu. Takutnya ada yang udah ketiduran nih, Mah. Coba ketik dulu. Dari 1 sampai 4, udah betul berapa sih? Coba ketik di kolom chat dulu ya. Untuk ngecek. Jangan-jangan Tiga. sebagian tidur nih. Wih, ada Ini yang betul semua. Betul 3, betul 4. Wis. Betul 3, betul 2, betul 4. Alhamdulillah, betul semua. Betul 3, betul semua. betul tiga, Kak. Oke, bagus. Sudah bagus itu. Betul tiga itu sudah bagus loh. Bagus. Kalau dari 4 soal ya, Bu. Iya, Kalau dari 180 bisa soal, jauh betulnya lebih. 4 bagaimana tuh, Bu? Betul 4 Oke, dong. udah bisa Alhamdulillah. dong. Oke, sip, sip. Oke, Oke. pertanyaan terakhir biar nggak ngantuk. Sengaja nih ya, biar yang bengong-bengong nih, lagi begini nih. Misalnya lagi gini. Ditanya langsung jawab gitu. Ada yang betul satu. Betul Nggak apa-apa. satu. Jangan berkecil hati karena soalnya masih ada setelah ini. Saya mau nanya apa jadi bingung, jadi lupa tuh tadi Bu. Apa ya Bu Jia tadi? Lah ya saya nggak tahu kan saya nggak tahu Saya nggak lupa bisa Bu. baca pikiran. Malah kayak saya yang bengong ini mah Bu jadinya. Lanjut katanya. Ya udah ketik lanjut aja dulu deh biar nggak ngantuk. Yuk ketik lanjut dulu. Lanjut 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 lanjut. Doakan besok TO Ukom. Nah, buat yang TO Oke, besok, semoga besok lancar semua dan betul semua hasilnya. amin. Oke. Ya ini gambarannya kalau malam ini betul semua nih soal yang diberikan ya besok udah santai tenang gitu ya. Lanjut lagi 10 soal, Bang. Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nggak bosen ya? Belajarnya nggak bosen ya? Bosen apa enggak nih? Belajar kayak gini bosen apa enggak nih? Kalau ngebosonin besok-besok nggak diadain lagi deh. Bosen nggak? Nggak. Tutup ya Mas Adi. Tutup kok kayak gitu. Oh, ternyata nggak bosen, Bu. Berarti lanjut. Baik. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Silahkan. Soal nomor 5 sudah tampil. Waktunya saya mulai dari sekarang 1 menit. Silahkan. 5 detik terakhir. Kak Novi, sulit. Emang iya sulit? Nah, A, C. Jawabannya ya. Sementara A dan C. A, B, C. A, B, C, D, E. Oh, semua terus nih dari tadi dipilih nih. Laris mulu nih. Emang Bu Zia nih soalnya emang luar biasa nih. Kalau soalnya gampang dikerjain, nah buat apa kita kerjain kalau gampang ya? Kalau susah ini buat jadi latihan, guys. A, B, C, D, E. Semuanya dipilih. 30%, 60%, 80%, Oke, ini 80%. manajemen kebidanan ya Mas Adi ya. Ya, Bu. Bor. Bor alos gitu ya, Bu. Ya, bor alos, yoi. Kita belajar bor dulu saja lah. Nanti kalau dari satu
misalnya ini adalah pemantik ya, Mas Ade ya. Jadi dari sini, oh berarti teman-teman sudah bisa berpikir, oh nanti ada bor, ada alos, dan lainnya. Nah itu akhirnya mulai mencari atau belajar ke situ. Kalau secara pemikiran orang-orang dewasa ya, kalau sudah di pemantik ada satu, oh langsung nih, oh nanti berarti ini. Nah harusnya seperti itu ya. Nah Terusnya makanya benar. kita belajar bersama seperti ini. Jadi pemantik-pemantik yang nantinya bisa membangkitkan semangat untuk belajar. Ya, tentu belajar kayak gini, belajar rame-rame itu jadi motivasinya atau semangatnya nambah daripada belajar sendiri, Tuh, boro-boro ya Bu. Kita iya, pegang buku hukum misalnya lagi mau latihan soal, satunya ngeliat HP, ada notif, ada yang lagi nge-live nih artis, Lesti Kejora lagi nge-live misalnya. Kita pegang tuh HP, satu betul. jam udah selesai. Iya benar, keganggu. Ganggu. Iya, mending rame-rame kayak gini fokus. Kalau gitu, Bu Zia ini sudah minus 2 menit malah. Kalau gitu dibantu pembahasannya Bu Zia. Oke, baik. Saya lihat di sini juga sudah ada beberapa jawaban yang benar kalau saya lihat dari kolom chat ya, walaupun beberapa memang sangat variatif ya, tapi tidak masalah. Sekali lagi selalu saya bilang di sini tidak masalah. Tapi nanti ya, nanti setelah ini tuh sudah harus bisa semua begitu lah ya harapannya ya. Gitu. Oke. Di sini berapakah bor pada periode tersebut ya? Jadi bed occupancy rate ya begitu ya atau BOR itu. Nah, di sini kalau sudah berarti soal yang BOR begini maka kita harus tahu nanti pasiennya ini ada berapa, rawat inapnya berapa lama, kemudian tempat tidurnya berapa, itu yang harus kita ketahui. Nah, di sini pada bulan Desember 2024 di ruang Nifas rumah sakit diperoleh data pasien rawat inap tanggal 10 sebanyak 9 orang, tanggal 11 sebanyak 7 orang, dan tanggal 12 sebanyak 8 orang. Ya, ini 3 hari saja. Pada bulan Desember, 3 hari saja sudah ada jumlah orangnya 9 orang, kemudian 7 orang, dan juga 8 orang. Kemudian jumlah tempat tidur yang aktif ini 10 buah ya aktif semua jadi kita nggak usah bingung ya nggak usah bingung ini dia ada yang rusak kah karena nggak ada kalau misalnya oh ada yang rusak 2 buah berarti tinggal 8 ya gitu misalnya kalau ada soal seperti itu maka next kita hitung sama-sama Mas Adi coba oke okay. Nah saat kita menemukan bed occupation rate atau bed occupation rate atau BOR itu adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nah, satuan waktu tertentu ini ya yang nantinya harus kita ingat. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tidur tempat tidur rumah sakit. Idealnya adalah 60 sampai dengan 85%. Nah, ini idealnya. Nah, bagaimana kita untuk lebih mengingat-ingat untuk memasukkan formula dari BOR ini? Jadi, untuk memasukkan formulanya, kita substitusikan agar lebih mudah, ya. Agar lebih mudah bagaimana? Kita substitusikan ke A, B, dan juga C. A itu menggambarkan jumlah hari perawatan pasien atau jumlah pasien per periode waktu tertentu ya. Per periode waktu tertentu. Tadi sudah di soal ada 3 hari di bulan Desember yang sudah ada jumlah pasiennya. Oke. Kemudian B itu kita substitusikan dari jumlah tempat tidur yang aktif. Tadi jumlah tempat tidurnya ada 10. Kemudian C itu adalah jumlah periode hari. Ya, jadi agar lebih mudah kita substitusikan menjadi A, B, dan juga C. Padahal formulanya aslinya ini jumlah hari perawatan, kemudian dibagi jumlah tidur yang aktif, jumlah tempat tidur yang aktif, dikalikan jumlah periode hari, dikalikan 100%. Jadi BOR itu selalu nanti persentase hasil akhirnya. Oke, next Mas Adi. Next, ya oke. Nah, di sini, ini soalnya saya tulis lagi ya, biar teman-teman ingat. Pada tanggal 10 ada 9 orang. Pada tanggal 7, pada tanggal apa namanya 11 ada 7 orang. Pada tanggal 12 ada 8 orang. Tadi ingat jumlah pasien pada periode tertentu. Sehingga kalau di jumlah 3 hari
24. Oke, udah kita masukkan di A. Baru kemudian tempat tidur yang aktif tadi 10. Kemudian berapa hari periodenya tadi? Di soal itu hanya 3 hari, ya mudah. Jadi kita masukkanlah A per B dikali C dikalikan 100%. Jadi kita tinggal masukkan A-nya sama dengan 24, kemudian B-nya sama dengan 10, kemudian periode harinya di periode tertentu tadi karena hanya 3 hari di bulan Desember yang ada di soal, maka dikalikan 3 dikali 100%. Oke, baru kemudian kita hitung-hitungannya kita ingat zaman SD ya mungkin ya, atau mungkin zaman SMP ya. 24 ini kemudian kita apa? Kita bagi ya, kita bagi 3 di sini, maka di sini 24 dibagi 3 ada 8, 3 dibagi 3 ada 1. Sehingga di sini jumlahnya adalah 8 dibagi 10. 10 kali 1 10 ya. Kemudian 8 tetap 8 dibagi 10 adalah 0,8. Dikalikan 100. Sehingga jawabannya adalah 80%. Berarti ini adalah bornya, kategorinya adalah ideal. Jadi sesuai dengan Depkes 2005. Oke, begitu ya. Itu untuk bor. Jadi ini mengingat-ingat saja. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang di manajemen rumah sakit, di manajemen puskesmas, ini mungkin sudah biasa menghitung. Atau mungkin sudah belajar sebelumnya di BOR, ALOS, ya, TOI, dan lain sebagainya. Itu silakan dipelajari kembali. Oke, itu untuk soal yang nomor 5. Baik. Selamat Mas Adi. Ya, Bu Zia, terima kasih pembahasan soal nomor 5. Ternyata udah banyak yang betul, tapi masih ada beberapa yang terkecoh ya. Ini Kak Yulia sama Kak Novi bilang dosennya Bu Zia sama Bu Retno aja. Betul, setuju. Ah, ini berarti yang udah ikut kelas nih sama Bu Zia. Udah kenal sama Bu Zia, udah ngerasain belajar sama Bu Zia ini mah. Iya. Bu Retno. Bu Retno dari mana ya, Mas Adi? PUP, Bu. Retno Wulan, Bu. Oh, Bulan. Ah, Bu Bulan. Retno Wulan. Oh iya, iya. Siap. Bu Baik. Yulia sama Kak Novi. Berarti yang oh iya, sekalian deh tanya deh sekalian. Teman-teman di sini ada yang udah punya kelas atau belum? Kelas apa, Mas? Kelas Ukom, kelas belajar Ukom, kelas latihan Ukom yang ketemu sama Bu Zia, ntar ketemu sama Bu Bulan tuh sama yang kayak disebut sama Kak Yulia sama Kak Novi tadi. Udah ada yang udah punya kelas belum? Kalau belum ketik belum. Kalau yang sudah ketik sudah. Supaya ketahuan nih, mana yang sedang benar-benar mempersiapkan UKOM, mana yang enggak gitu. Sudah selesai tuh, siapa lagi tuh? Belum, belum. Jelas banget ya cara penjelasannya lanjut ke depan seperti ini. Iya udah pasti. Sudah, belum, belum. Banyak yang belum ya. Kak Widya Stuti sudah dengan Voko, alhamdulillah. Belum. Oh, ternyata banyak yang belum ikutan kelas. Udah hari gini nggak ikut kelas kayak gini. Mau belajar sendirian aja. Oh my God. Kok tambah ini ya, tambah Tambah dramatis apa, ya. Bu? 2025 semakin-semakin ya. Iya, Bu. Tambah lihai, Bu. Perdana Oke, ikut oke. Bismillah. Oh, kalau gitu gini deh pertanyaan simpelnya. Teman-teman ada nggak yang mau ikut bimbingan seperti ini di Voko bareng dosen-dosen di Voko? Kelas bidan ya bidan, perawat ya bidan. Ada yang mau nggak? Yang belum punya kelas. Mau ikutan kelas seperti ini secara rutinnya nggak? Kayak teman-teman yang lain. Mau. Kalau mau saya tanya dulu. Biasanya kelas UKOM itu berapa sih? Mahal atau murah? Coba ketik. Biasanya. Kelas UKOM itu mahal atau murah? Biasanya. Mahal. Bimbel ya, bimbel UKOM itu mahal atau murah sih? Barangkali ada yang punya anak ikut bimbel gitu, anaknya yang TK, SMP, SMA. Kira-kira berapa sih? Mahal apa murah sih bimbingan itu? Mahal, murah. Oh, mahal ya ternyata ya. Ternyata mahal Bu Zia katanya Bu Zia. Bimbel itu mahal katanya Bu Zia. Belum kenal sama Voko mereka ya. Kalau gitu, Voko Indonesia akan memberikan kesempatan mungkin sebenarnya sih Zoom yang sebelumnya udah mereka daftar. Tapi nggak apa-apa. Untuk malam ini kita kasih waktu 30 detik untuk mendapatkan biaya bimbel yang sangat-sangat apa bahasa zaman anak sekarang membagongkan, Bu. Membagongkan zaman anak sekarang tuh gitu ngomongnya. Nih, buat teman-teman yang mau ikut kelas seperti ini, di bulan Februari 8 kali pertemuan yang perawat ketemu perawat, yang bidan ketemu bidan. Untuk bulan ini
Di kebidanan ada dokternya 1 orang, untuk keperawatan dokter ada 2 orang. Di kebidanan ada Bu Dokter Rizka. Kalau di keperawatan ada Bu Dokter Diana, ada Bu Dokter Nur Saudah. Berapa Mas biayanya? Apakah semahal yang saya sebut? Silakan dilihat dan silakan dipahami berapa tuh. Dari 150 khusus teman-teman yang ikut malam ini cuma bayar 90.000 aja. Syaratnya apa Mas? Syaratnya cukup screenshot bagian ini dan WhatsApp ke nomor saya. Nomor saya ada di grup WhatsApp yang tadi saya kirim link Zoom. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang untuk screenshot untuk mendapatkan harga 90.000 kelas 9 kelas 8 kali pertemuan. Silakan saya kasih timer ya. Timernya pakai timer ini aja deh, 30 detik. Saya hitung mundur. Jangan hitung mundur, dari sini aja, 30 detik tuh. Udah jalan ya. 30 detik screenshot. Screenshot ini kirim ke WhatsApp saya bagi yang belum punya kelas. 90.000, 8 kali pertemuan. Berarti 1 kali ketemunya cuma 11.000. Udah ketemu sama Bu Zia. 11.000, mohon izin ya teman-teman. Anggap aja teman-teman beli cilok, habis itu habis. Nah kalau ini, bayar 90 investasi. Investasi ilmu, bisa ketemu sama dosen-dosen hebat, tanya jawab sama dosen-dosen tersebut, belajar soal seperti yang saat ini kita kerjain. Silakan. Sampai waktu ini habis aja deh screenshotnya ya. Sampai waktu yang tampil di layar habis, silakan di screenshot kalau mau dapat harga 90. Silakan. Tinggal 10 detik terakhir yang belum screenshot rugi. Cuma bayar 90.000. Kalau yang nggak punya screenshotan ini bayarnya 150 ya. Kalau yang sebelumnya udah dapat, udah banyak, udah rame yang. Oke, udah habis waktunya. Stop, kita lanjut ke pembahasan. Kita lanjut ya. Sebentar, saya share screen ulang. Saya share screen ulang di soal tadi. Nomor berapa ya? Untuk yang udah kirim screenshotan udah ya, nanti dibalas kok, tenang aja. Kok PPT-nya hilang Bu Zia? Sebentar nih soalnya udah nih. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Pokoknya yang udah WhatsApp, ke saya pasti saya balas. Saya pasti balas satu persatu. Ini lanjut soal dulu. Nah, ini dia. Lanjut ya Bu Zia ke soal nomor 6 Bu Zia. Oke. Silakan, soal nomor 6 sudah tampil. Waktunya dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir waktunya. Oke, jawabannya sudah bermunculan. B, 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 A, B, A, B ya, A, B ya. A dan B. Ada yang N juga nih. ABN berarti. ABE, ABE. 3 opsi jawaban. ABE, 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 ABCE. ABCE. Oh iya, Bu Zia, siap, siap, siap. Yang, oh Bu Zia 2 akun ya? Sebentar. Normalia. Oh, masih yang akun itu, sebentar, sebentar. Sudah Bu? Sudah bisa nyalain mikrofon. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, B ya. Kebanyakan B Bu Zia, ini sudah minus 1 menit. Kalau gitu Bu Zia boleh dibahas soal nomor 6.
Oke, baik. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan ya. Ini sudah soal nomor 6. Ini juga waktu sudah menunjukkan jam-jam ngantuk, apalagi yang di barat. Nah, langsung saja, tindakan apa yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, ini kita lihat perempuan 30 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di puskesmas. Oke, berarti ini sedang persalinan. Lalu, jam 2.30 sudah diberikan oksitosin 10 international unit. Berarti ini adalah kala 3, gitu ya. Sudah kala 3, sudah diberikan oksitosin, kemudian secara IM pada pukul 2.45, berarti ini berapa menit? 15 menit kan ya? Belum ada tanda-tanda lepasnya plasenta. Apa yang dilakukan? Apakah langsung melakukan rujukan? Belum ya. Lakukan rujukan kalau nanti sudah 30 menit tapi belum ada tanda-tanda plasenta lahir. Kemudian memberikan oksitosin 10 international unit secara IM lagi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat ya, jadi yang B. Kenapa? Karena tadi saat 2.30 jam 2.30 itu sudah diberikan. Tapi 15 menit itu belum ada tanda-tanda. Sehingga perlu diberikan oksitosin lagi ya untuk merangsang kontraksi sehingga plasentanya bisa keluar, bisa lepas gitu ya. Kemudian C melakukan kompresi bimanual interna. Ini jika terjadi perdarahan setelah plasenta lahir, ada perdarahan HPP, maka kita perlu kompresi. Baik itu KBI, KBE ya, tergantung kondisi. Kemudian melakukan rangsang taktil fundus uteri ya. Ini jika sudah selesai plasentanya keluar, maka dilakukan massage lagi ya. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali PTT. Nah, ini kan sudah 15 menit, tapi tidak ada tanda-tanda plasenta lahir. Maka oksitosin dulu, baru PTT lagi. Jadi kalau misalnya 15 menit PTT belum, jangan dipaksakan terus ya. Tapi disuntik dulu lagi, baru kemudian PTT ulang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Coba Mas Adi next. Nah, ini tadi di sini 3 langkah utama manajemen aktif kala 3. Teman-teman pasti sudah hafal di luar kepala, tapi ini sekarang ada di dalam slide ya. Manajemen aktif kala 3 itu ada pemberian oksitosin atau uterotonika ya, sehingga untuk memicu kontraksi sesegera mungkin ya. 1 menit setelahnya langsung disuntik ya. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Lalu melakukan rangsangan taktil pada dinding uterus atau fundus uteri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman ternyata sudah menyuntikkan oksitosin, tapi 15 menit setelah oksitosin pertama, itu belum ada tanda-tanda plasenta keluar, plasenta belum lahir, maka disuntikkan kembali 10 internasional unit IM yang kedua. Kemudian lakukan PTT lagi ya. Tapi bila sampai 30 menit, 15 menit kedua kan sudah 30 menit, kok tetap tidak ada lahiran plasenta, maka harus segera dilakukan rujukan. Next, Mas Adil. Ya, ini kita fokus ke manajemen aktif kala 3. Nanti teman-teman harus ingat durasinya berapa? Normalnya 5 sampai dengan 30 menit. Ya, maksimal 30 menit, tapi rata-rata 6 sampai 10 menit itu sudah terjadi atau sudah lahir plasentanya. Itu rata-ratanya. Jadi tanda-tandanya plasenta lahir jika uterus globuler, kemudian tali pusat mulai memanjang, menjulur keluar, kemudian adanya semburan darah secara tiba-tiba. Ya, kenapa kok ada manajemen aktif kala 3? Ini adalah sebuah upaya profilaksis terjadinya perdarahan. Makanya MAK3 atau manajemen aktif kala 3 ini sangat penting sekali ya untuk mengupayakan kontraksi yang adekuat dengan oksitosin tadi, kemudian mengurangi jumlah perdarahan, lalu menurunkan kejadian retensio plasenta. Jadi plasentanya
tetap atau enggak terus implantasi tapi bisa lepas. Lanjut Mas Adi. Nah, ini ya, tadi pemberian oksitosin, jadi diserahkan bayinya dulu ke ibunya, baru kemudian diperiksa dulu uterusnya, apakah ada bayi kedua atau ada tanda gemeli atau tidak, kemudian memberitahu ibu bahwasanya akan disuntik dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir, disuntikan 10 IU oksitosin IM. Oke, baru kemudian tadi jika ada 15 menit kedua nggak ada tanda-tanda harus disuntikan kembali. Next, Mas Adil. Nah, ini penjelasannya saja ya. Jadi PTT di samping ibu dan harus dilakukan juga bersamaan dengan tangan dorsokranial. Jadi jangan sampai kita melakukan PTT tapi tangannya tidak dorsokranial. Ya, berbahaya. Jadi ini yang harus diingat-ingat, itu sudah saya meraih. Kemudian rangsangan taktil. Jika pada saat 15 detik rangsangan taktil telah usai dan uterus tidak berkontraksi, maka harus dilakukan KBI, KBE, atau KAA. Lalu gimana dong kalau misalnya pas waktu plasenta itu belum lahir tiba-tiba perdarahan? Maka biasanya akan dilakukan manual plasenta ya. Oke, itu untuk pembahasan soal yang ke-6. Aduh, sisa 1 soal lagi nih. Tetap semangat ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi. Oke, siap Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal nomor 6-nya. Detail banget kalau Bu Zia yang ngajar emang. Udahlah, ini beruntung yang teman-teman dapat kelas nanti ini. Baik, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Disimak. Nanti kalau soal nomor 7 udah selesai dibahas, teman-teman otomatis ketik aja langsung. Dari 1 sampai 7 soal betul berapa ya? Gitu ya. Kita lanjut. Silakan. 1 menit kita mulai dari sekarang. Tiga detik terakhir. Oke, silakan diisi jawabannya. Oke, Mas Adil. Asik ini Mas Adil. Ada yang jawab B for bestie. B for bestie. Iya, ada yang jawab gitu. B for bestie. Tadi ada yang minta soal etik, langsung keluar di soal nomor 7. Tapi tentu ya Bu Zia, kalau kita belajar di kelas rutin mah soal etik nggak lewat ya Bu Zia ya, selalu dibahas. Supaya terbiasa. A, B, A, B, C, D. Lagi nih. A, B, C, D, E, baca. Semuanya lagi dipilih ini. Semuanya dipilih lagi. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu waktunya kita simak, kita bahas. Kalau malam ini ada yang nggak betul semua atau betulnya di bawah 4, berarti harus rajin-rajin. Kalau mau kompeten harus rajin belajar soal hukum. Kalau nggak mau kompeten, nggak usah. Mending santai-santai aja, nikmati zona nyamannya. Oke ya, kalau gitu silakan Bu Zia, boleh dibantu pembahasannya. Baik, oke langsung ya. Ini soal yang ke-7, silakan mulai di share nih, sudah betul berapa ya.
Di sini pertanyaannya adalah apa prinsip etik yang dilakukan bidan? Ya. Kalau kita dapat soal seperti ini, di sini sudah dijawab apa prinsip etik, sudah diterangkan, sudah ditanyakannya dilakukan bidan. Berarti bidan ngapain nih? Bidan segera melakukan penjahitan laserasi. Ya, oke. Berarti yang dilakukan bidan melakukan penjahitan laserasi. Ini masih sama tadi ya. Lanjutannya kala 3. Tadi kan setelah kala 3 sudah selesai. Kita cek tuh perdarahan. Ternyata kalau ada laserasi, segera lakukan penjahitan. Itu sudah ada di APN ya. Kala 3 sampai dengan kala 4. Oke. Nah, maka dari itu, prinsip apa nih yang dilakukan oleh bidan? Jadi kan kita nggak perlu tuh baca soalnya banyak-banyak ya. Walaupun di sini soalnya 34 tahun, anak kedua lahir sudah lengkap dengan plasenta dan selaput ketubahnya di PMB. TFU-nya 2 jari di bawah pusat ya, karena setelah plasenta lahir, TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi kuat, teraba keras uterusnya. Nah, pas kala 4 dicek perdarahan, oh ada perdarahan karena ada laserasi derajat 2 ya. Laserasi derajat 2 ini juga masih bisa dilakukan oleh bidan, maka dilakukan hekting atau penjahitan laserasi. Nah, apakah non maleficence? Ya, non maleficence ini juga adalah prinsip yang biasanya dilakukan untuk melarang tindakan-tindakan yang merugikan pasien. Ya. Atau di sini biasanya kalau dalam bioetik itu tingkat kebaikan tapi yang rendah. Kalau tingkat kebaikan yang tinggi di bioetik itu adalah beneficence, ya, menangani masalah-masalah pasien sesuai dengan SOP, ya. Ini beneficence. Nah, kira-kira kalau seperti yang saya sampaikan, kira-kira yang A atau B? Ya, yang B ya, yang beneficence. Kemudian yang autonomi itu adalah menghormati hak pasien. Pasiennya mau milih, oh nggak mau saya dijahit oleh bidan gitu. Nah, itu otonomi ya. Makanya kalau dalam otonomi kita harus menjelaskan. Ya, ada namanya veracity. Veracity ini adalah menjelaskan dengan sedetailnya veracity. Kalau privacy itu adalah menjaga privasi pasien, menjaga yang berkaitan dengan pribadi pasien. Jadi kenapa teman-teman kalau misalnya menolong atau melakukan tindakan harus ditutup semua ruangan, harus dikasih selimut di bawahnya. Nah, itu kan untuk menjaga privasi pribadi pasien. Ya. Beda dengan data-data pasien, informasi pasien. Kalau informasi pasien itu adalah confidentiality. Kalau berdasarkan pribadi pasien, hak objektifnya ini maka privacy. Ya, begitu. Jadi di sini yang paling tepat adalah beneficence atau yang B. Coba next Mas Adi. Kita lihat di pembahasannya agar teman-teman bisa lebih paham. Oke, bisa diklik lagi Mas Adi, itu ada gambarnya. Nah, di sini di pembahasan kenapa beneficence tadi? Beneficence itu diartikan bahwasanya seorang bidan harus lebih khusus berusaha maksimal dalam menjaga pasiennya dalam kondisi sehat. Ya, sehingga sesuai SOP menangani masalah-masalah umum pasien itu beneficence, termasuk laserasi ini itu sudah ada protapnya ya. Kemudian beneficence, tingkat kebaikan tertinggi dalam bioetik, tindakan berbuat baik ya untuk kebaikan dan kepentingan orang lain ya. Kalau non maleficence itu adalah melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Oh, misalnya pasien itu ada pasien gawat darurat atau misalnya di keperawatan ya, mungkin ada yang keperawatan. Kalau misalnya ini pasien ini alatnya dilepas, itu sudah pasti akan meninggal misalnya. Tapi ini karena diusahakan, nah ini non maleficence. Atau kondisi misalnya ketemu pasien mau aborsi, ya, ingin menggugurkan kandungan karena hamil di luar nikah misalnya. Nah, teman-teman mengharapkan atau memberikan edukasi untuk jangan melakukan aborsi karena aborsi begini. Nah, itu berarti non maleficent, melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Ya, dari sini bisa jelas ya perbedaannya di mana.
Ya, sehingga non maleficent itu biasanya pada kasus-kasus dilema etik, pada kasus-kasus gawat darurat, itu non maleficent ya. Tadi kalau 4 masa plasenta lahir hingga 2 jam. Tadi salah satunya adalah melakukan hekting ketika ada laserasi ya. Ketika ada laserasi saja yang derajat 2 ya. Jadi selain mengecek perdarahan juga di sini mengecek kelengkapan plasenta dan selaput ketubannya tadi, kemudian mengecek perdarahan adakah robekan atau tidak, adakah laserasi atau tidak, sehingga harus dilakukan penjahitan derajat 1 atau yang derajat kedua tadi laserasinya, kemudian jumlah perdarahannya berapa, lalu keadaan umum termasuk TTP, lalu ditambah TFU, lalu kontraksi, serta keadaan kandung kemih dan juga perdarahannya. Itu di skala 4. Nah, di situ juga ada berapa derajat kedua? Derajat kedua dari mukosa vagina sampai dengan komisora posterior sampai di otot perineum dan kulit perineum. Nah, ini yang harus dilakukan penjahitan ya di derajat yang kedua. Kalau 3 dan 4 ini sudah harus dilakukan rujukan atau kolaborasi. Begitu ya. Itu. Mungkin bisa di next Mas Ade ya untuk yang terakhir. Biar teman-teman yang mungkin baru awal belajar prinsip etik, bahwasanya prinsip etik itu teman-teman bisa ingat ada 2, prinsip etik medis dan prinsip etik komunikasi. Jadi dalam komunikasi kita juga ada prinsipnya, dalam melakukan pelayanan langsung tindakan kita juga ada prinsipnya. Kalau saat melakukan tindakan prinsipnya ada beneficence, ada non-maleficent, ada otonomi, dan juga ada justice, adil, nggak boleh membeda-bedakan. Sedangkan kalau dalam etik, next, kalau misalnya dalam etik komunikasi, itu juga sama, ada 4. Ada veracity, ya, menjelaskan, ya, kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi data, kemudian ada fidelity, di sini menepati janji, mendahulukan pasien, membangun hubungan saling percaya, ya. Kalau ada pasien baru datang, kita bagaimana ini membangun hubungan? Itu fidelity. Dan juga yang terakhir ada privacy. Privacy ini juga rahasia. Bedanya dengan confidentiality. Confidentiality itu kerahasiaan data. Nama, informasi, umur, alamat itu confidentiality. Kalau privacy berkaitan dengan objektif. Objektif itu pemeriksaannya, ya, pemeriksaan hasil pemeriksaannya, kemudian secara tubuhnya bagaimana, nah, itu privacy. Oke, itu untuk pembahasan yang soal terakhir nomor 7. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Oke, siap Bu Zia. Terima kasih untuk pembahasan 1 sampai 7 soal. Alhamdulillah selesai juga dibahas dengan detail sama Bu Zia nih. Saya mau back slide Teman-teman, ini bagus banget Bu Zia bikinnya nih. Ini filenya nanti kalau saya kirim ke grup, di print bagian ini. Terus digunting sesuai beneficient. Nih sesuai kotak-kotak ini di print coba. Terus tempel deh di jendela, jangan di jendela, di lemarinya kayak yang biasa teman-teman lihat gitu. Jadi biar dibaca terus gitu. Di print, digunting, tempel di temboknya kayak kalau biasanya punya meja belajar, tempel kayak di depan tuh. Biar sering dilihat. Soalnya prinsip etik itu dari tahun ke tahun, walaupun soal ukomnya, di ukom keluarnya cuma dikit, nggak nyampe 10 soal etik itu, tapi seandainya di awal-awal kita ngerjain etik terus nggak bisa, mempengaruhi soal berikutnya. Nah, jadi silakan. Gimana deh caranya terserah, mau di print kek, mau disimpan di galeri kek, yang penting sering kelihatan biar sering dibaca. Gitu ya. Nah, sekarang silakan ketik dari 1 sampai 7 soal. Kira-kira ada yang kompeten nggak nih malam ini? Silahkan, yuk diketik. Bu Zia juga udah kepo ini. Soalnya ditaklukkan berapa soal nih sama pesertanya Mas Adi yang Foko nih. Coba. Alhamdulillah sudah banyak yang betul ya Mas Adi ya. Bener 5 betul. Iya Bu Zia. Ini mah wajib kompeten ini mah. Udah Amin, lega amin ini mah. ya. Ini panitianya yang bingung ntar nih. Tahun ini kok pada kompeten semua ya? Nggak kayak tahun kemarin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin semuanya. Itu Mas Adi jadi artis itu kayaknya. Itu semua pada minta nomornya ya. Itu udah Nomor di apa? fans itu kayaknya. Nomornya Mas Adi. Oh, nomor saya ada di grup ya yang ngirim link Zoom. Emang ada yang komen, Bu? Iya itu.
Oh, coba Udah saya minta nomornya Mas Adib. nomor saya ada di situ ya di grup yang ngirim link Zoom. Jangan-jangan ada yang nggak masuk grup juga ini. Mungkin baru sama teman-temannya juga bisa Oh iya di saja Mas Adib share itu. link gitu ya, Bu. Hmm. Kata Kak Edwin Rosalina. Ih, sumpah seneng banget penjelasan Muzia. Muzia sangat puasa. Terima kasih, Bu. Sangat puas kali ya. A-nya jangan diajak nih. Sangat Amin, puas amin. gitu intinya mah. Share materi, Mas. Pengen aja atau pengen banget materinya di share? Iya, nanti di share, tenang aja. Maaf, tadi jawaban bukannya beneficent itu B ya, bukan A. Emang iya ya, apa tipe? Coba saya cek ya. Beneficent itu adanya di B atau di A? Sebentar. Oh iya, ada di B. Saya Mas Hanya Adib itu. tipe, hanya Saya tipe yang salah. aja. Enggak, Bu, saya Bu yang saya harusnya saya ganti dulu ini enggak langsung di share screen gitu, Bu. Saya ganti Oke, ya. terima kasih Mas Adib ya. Mohon diedit ya. Nah, berarti B ya, Bu. Oke, itu saya mau pantun loh Mas Adib. Kok Oh iya iya, di ini ya? sebentar. Bentar, Bu. Pantunnya saya share screen nih, Bu. Saya ganti dulu B-nya biar enggak apa biar nggak viral gitu. Viral. Tuh, udah ganti ya jadi beneficient. Sekarang mah di sini cepet. Ada yang tipe langsung Oke, diganti tok betul. tok tok. Oke. Ya, Oke. semoga ini menjadi apa pemantik teman-teman sehingga belajarnya lebih semangat lagi. Pengen kasus etik lagi, siap, siap. Siap. Kalau ketemu lagi, kalau ada waktu ketemu, insya Allah lebih beda lagi ya, biar Lagi. lebih Lebih seru apa lagi, Bu, hari. kalau ikutan kelas. Oke, Baik, baik. teman-teman. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 malam Belajar, oke. di itu ya, di Indonesia. Jadi teman-teman, ini saatnya kita berpisah dengan Bu Zia, tapi nanti kita akan jumpa lagi di kelas rutin. Jadi teman-teman yang udah mengidolakan Bu Zia sebagai dosennya, sebagai apa ya, ah saya pengen ah kayak Bu Zia nanti gitu. Nah, ikut kelasnya biar Amin, ketemu sama amin. Bu Zia Ya, terus. teman-teman mungkin bisa habis ini jadi dosen yang lebih luar biasa Amin. ya, Mas Adil, daripada saya. Amin ya Allah, amin, amin. Oke, kalau gitu teman-teman kita ke slide terakhir karena dari Bu Zia selalu diberikan sesuatu yang kita harus bilang cakep ya. Bentar. Untuk pertanyaan pendaftaran kelas di akhir ya nanti, tenang aja. Tenang aja, nanti saya jawab. Bentar. Ah, ini Bu Zia. Weh, ternyata udah ubur-ubur duluan Bu Zia. Kirain kita duluan yang di kolom chat tadi. Ya Bu Zia. Oke, ini kayaknya nggak terlalu yang banyak ya. Oke, jadi di sini semoga teman-teman dengan belajar pada malam hari ini menjadi fasilitator ya. Mungkin kami fasilitator saja di sini. Tentunya teman-teman itu sebenarnya sudah bisa, apalagi yang teman-teman bidan, profesi yang sudah di lapangan itu sudah bisa. Cuma butuh untuk diasah saja untuk menghadapi komputer nanti pada saat Ukomnas begitu ya. Doa saya semoga semuanya bisa lulus kompeten Ukomnas Bidan 2025. Saya tutup di sini dengan pantun yang sedang viral-viralnya gitu ya. Sedang in-nya tadi seperti teman-teman, ubur-ubur di atas meja. Cakep. Persiapan Ukomnas Bidan di Koko Indonesia aja. Ubur-ubur Cakep. ikan teri, pasti siap kompeten jadi bidan profesional ya, oke. Itu Amin. semoga teman-teman semua selalu semangat, sehat selalu dan bisa mengerjakan soal Komnas dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, Bu Silahkan. Zia, terima kasih. Teman-teman yang mau mendokumentasikan pantun ini dari Bu Zia, jangan lupa kalau story di Instagram tag Foko Indonesia, tag juga @ziahuriin.in. Tuh ya, di tag. Yang bikin konten jedak-jeduk biasanya tag tuh. Bu Zia juga di tag. Biasanya Foko di tag Bu sama pesertanya nih. Bu Zia harus di tag juga. Kalau nggak ada yang nge-tag, nanti Foko yang nge-tag Bu Zia. Ayo, yang mau bikin konten. Bu Zia, terima kasih Bu Zia atas ilmu, tenaga, dan pikirannya malam ini. Semoga Bu Zia selalu diberikan kesehatan dan akhirnya bisa bertemu lagi bersama kami, calon-calon penerus dosen-dosen di Indonesia, calon penerus orang-orang hebat di Indonesia, calon penerus Amin. pemilik rumah sakit di Indonesia menjadi Amin, amin ya nakes rabbal sukses alamin. di Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman yang hadir. Kita doakan sama-sama untuk Bu Zia.
target-targetnya Bu Zia semoga segera terrealisasi. Semoga Bu Zia menjadi dosen-dosen terfavorit, menjadi dosen contoh yang baik, dan semoga mahasiswa di kampus maupun di luar kampusnya selalu mencintai Bu Zia dan Bu Zia selalu dijaga oleh mereka. Amin, amin ya Amin, Rabbal. amin. Terima kasih Mas Adi, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, siap Bu Zia, silakan boleh meninggalkan Zoom untuk istirahat. Baik, terima kasih. Saya izin live ya semuanya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya dan alhamdulillah juga teman-teman udah lumayan bagus cara mengerjakan soalnya. Terus upgrade diri teman-teman demi satu kali ujian langsung lulus. Jangan capek, jangan mudah mengeluh untuk belajar soal UKOM ini. Karena UKOM-nya cuma satu kali aja. Kalau teman-teman serius mempersiapkan, UKOM-nya cuma sekali. Tapi kalau enggak serius, UKOM-nya bisa berkali-kali dan menentukan masa depan teman-teman. Mau mengulang-ulang uji kompetensi atau satu kali langsung fokus ke masa depannya. Gitu ya. Jadi silahkan ditentukan dari sekarang arahnya. Mau belajar santai atau mau gitu-gitu aja. Gitu ya teman-teman semuanya. Tadi ada yang mau bertanya tentang kelas. Siapa aja yang mau bertanya silahkan. Mau lewat kolom chat atau kolom mau nyalain mikrofon atau kolom chat silahkan boleh. Share materi iya nanti di-share kok di grup. Nanti di-share di grup. Oh ada yang belum screenshot ya? Tadi doang screenshotnya nggak bisa screenshot ulang. Gimana dong? Kalau nggak dapat screenshot tadi, dapatnya yang harga 150 ya. Tapi nggak apa-apa nih. Absen hanya di kelas, Kak. Kalau di kelas umum kayak gini, kita nggak pakai absen. Nih, gini deh. Saya kasih waktu 1 menit terakhir. Saya